Halo semuanya, selamat datang kembali di Sinta Sinema Tayang. Kali ini saya akan menceritakan film action misteri sci-fi dari tahun 2015 berjudul Selfless. Awas spoiler, duduk dengan tenang, santai, dan selamat menikmati. Damien Hale, seorang pebisnis sukses dan miliarder, sedang memandang ke arah luar melalui jendela di apartemen pencakar langit di kota New York. Di belakangnya, seorang perawat sedang mengumpulkan peralatan medis dan bersiap untuk pergi. Sang miliarder itu menderita kanker stadium akhir dan hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi. Kemudian saat makan siang dengan sahabatnya Martin, mereka mendiskusikan penyakitnya dan bagaimana dia masih belum memberitahu putrinya Claire tentang hal itu. Hubungan Damien dengan anaknya Claire tidak begitu baik, karena dia seorang penggila kerja yang tidak banyak waktu untuk menghabiskan waktu dengan Claire sampai ia tumbuh dewasa. Martin berpikir bahwa jika Claire tahu tentang penyakitnya, dia akan memaafkannya dan akan menjalin hubungan yang baik. Sebelum Damien dan Martin berpisah, Damien bertanya kepada temannya, apakah dia mendengar tentang shedding, dan Martin mengatakan tidak. Sementara di limusinnya, Damien mencoba menelpon Claire, tapi dia tidak menjawab. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu nama perusahaan Phoenix Biogenic, dan ia mengingat percakapannya dengan pemilik perusahaan Dr. Albrecht. Dokter mengatakan bahwa ia mempunyai misi dalam hidup untuk menawarkan setiap orang yang mempunyai potensi untuk bisa hidup lebih panjang. Dan telah menciptakan alat yang mampu memindahkan kesadaran seseorang dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Proses ini disebut dengan shedding atau perpindahan tubuh. Perusahaan ini menyediakan tubuh baru yang dibuat secara genetik dengan sempurna kepada semua orang yang bersedia membayar dalam jumlah yang sangat mahal untuk mereka yang menginginkannya. Damien ingat saat dia bertanya kepada dokter mengapa layanan mereka masih ilegal. Dr. Albrecht justru mengatakan pada Damien bahwa dia mengajukan pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah apakah kamu merasa abadi? Setelah teringat akan hal tersebut, Damien bertanya-tanya pada dirinya, apakah ia ingin menerima tawaran tersebut. Damien pergi menemui Claire yang sedang menjalankan organisasi non-profitnya. Ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya sebelum meninggal, Damien ingin memberi putrinya sejumlah uang, tetapi ia tidak akan memberitahunya tentang penyakitnya. Claire menolak untuk mengambil uang karena dia pikir ayahnya memanipulasi dirinya, dan mengatakan buku ceknya tidak dapat memecahkan setiap masalah. Tak lama kemudian, Damien kembali ke kantornya, dan merasakan rasa kecewa dengan apa yang terjadi dengan Claire. Merasa putus asa serta keinginannya untuk memiliki kesempatan lain dalam hidup, ia melanjutkan pencarian informasi tentang shedding dari Phoenix Biogenic. Ia mendapatkan informasi bahwa penemuan tersebut diciptakan oleh Dr. Jensen. Dan dalam sebuah video, Dr. Jensen memaparkan sebuah filosofi kehidupan di balik karyanya. Jensen membebaskan pikiran seseorang dari tubuhnya dan membiarkannya tetap hidup walaupun tubuhnya telah mati. Namun saat Damien melanjutkan pencariannya, ia batuk-batuk hingga keluar darah dan pingsan. Saat dia tahu kondisinya semakin memburuk, dia memutuskan untuk menelpon dan menjadwalkan prosedurnya. Saat ditelepon, Dr. Albrecht menjelaskan kepada Damien bahwa setelah berpindah dia tidak dapat menghubungi siapapun, serta kehidupan lamanya akan dilupakan. Dr. Albrecht juga memerintahkan mengikuti instruksinya untuk pergi ke New Orleans serta memalsukan kematiannya kepada publik. Hari berikutnya, Damien yang berada di pesawat menelpon Martin, mengajaknya makan siang di New Orleans. Sebelum bertemu dengan Martin, Damien pergi ke pemakaman di New Orleans untuk mengubur sebuah kotak misterius di dekat salah satu kuburan. Saat makan siang dengan Martin, Damien berpura-pura kejang dan jatuh ke lantai. Martin ketakutan dan segera meminta bantuan untuk menghubungi 911. Tetapi bukannya dibawa ke rumah sakit, justru ambulan tersebut yang mengantarnya ke Phoenix Biogenic. Petugas medis di sana dengan cepat menyuntikkan Damien dengan jarum dan membaringkannya ke dalam mesin walaupun ia masih dalam keadaan sadar. Cahaya-cahaya yang kuat serta suara-suara keras semakin membuatnya tidak nyaman. Ketika diri Damien ditransfer ke tubuh baru yang lebih muda. Ketika Damien menoleh, dia melihat tubuh lamanya tak bergerak, tampaknya telah mati. Damien mengalami syok dan merasa mual hingga akhirnya ia muntah. Dr. Albrecht mengatakan kepadanya bahwa membutuhkan waktu beberapa hari untuk beradaptasi. Sementara Damien mulai berhalusinasi. Visualnya tiba-tiba berubah, ia melihat objek padang rumput yang luas serta seekor kuda. Dengan nada sinis, dokter mengatakan bahwa kematian memang memiliki efek samping.
Damien sekarang harus tinggal di rumah sakit untuk menjalani pelatihan dan terapi fisik untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya. Karena dia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya, Damien juga mempelajari biografi palsunya dan menggunakan nama baru Edward Kidner. Setelah melewati fase kebingungan dan keputusasaannya, kini dia mulai menyukai dirinya yang tampan. Tetapi halusinasi dan sakit kepalanya tidak juga hilang. Dokter mengatakan kepadanya bahwa pikirannya masih belum terbiasa dengan struktur saraf baru sehingga dokter memberinya pil yang akan membantu transisi. Jika Damien tidak meminumnya, kemungkinan ia terus mengalami pusing dan halusinasi atau paling parah adalah kematian. Damien juga harus tinggal di New Orleans untuk bertemu dengan dokter secara teratur dan mendapatkan persediaan pil mingguannya. Setelah Damien menyelesaikan pelatihannya, dia diturunkan di sebuah rumah mewah di New Orleans yang sekarang menjadi miliknya. Damien alias Edward dengan cepat beradaptasi dan bahkan ikut bermain basket di lingkungan sekitar. Di sana dia bertemu Anton yang tinggal di sebelahnya dan mengajaknya jalan-jalan keluar. Malam harinya mereka pergi ke klub malam dan setiap wanita menatap Damien karena ketampanannya. Tapi dia masih belum terbiasa menjawab pertanyaan tentang kehidupan, pekerjaan maupun usianya sehingga orang berpikir dia sedikit aneh. Walaupun begitu, Damien menjalani aktivitas baru yang ia sukai bahkan di atas ekspektasi dia. Dia mulai bergaul dengan teman-temannya, bermain basket, tidur dengan banyak wanita, minum pil, clubbing, dan ia benar-benar menikmati hidupnya. Namun setelah itu rutinitas barunya tidak memuaskannya lagi, terutama karena dia belum bisa melupakan putrinya Claire. Saat merasakan kesedihannya, suatu hari dia lupa minum pil dan segera setelah itu ia mulai berhalusinasi. Dalam halusinasinya, dia melihat tentara yang berada di sebuah kota kecil serta melihat sebuah menara labu. Dalam halusinasi, dia juga melihat seorang ibu dengan putri kecilnya yang sakit tinggal di pedesaan. Karena halusinasinya terlalu jelas dan kuat, Damien mengira itu adalah kenangan. Kemudian dia menjelaskan apa yang dia lihat kepada Dr. Albrecht. Namun dokter bersikeras mengatakan bahwa itu hanya campuran dari ingatan lamanya dan emosinya saat ini. Sebagai cara untuk mengalihkan halusinasinya ke suatu yang lain, dokter memberikan tiket ke Hawaii dan menggandakan obatnya untuk dikonsumsi. Dr. Albrecht juga mengatakan kepadanya apa yang dia lihat seorang gadis kecil yang sakit itu karena Damien sedang merindukan Claire. Dan wanita Latin dari halusinasi mungkin adalah seseorang yang pernah ia kencani saat masih muda. Tiba-tiba Damien merasa curiga, karena selama ini ia tidak memberitahu Albrecht bahwa wanita yang ia lihat dalam halusinasinya adalah wanita Latin. Dia tahu ada yang tidak beres sehingga kemudian memutuskan untuk mencari informasi menara labu secara online. Ternyata ada menara persis yang sama dengan gambarannya berada di kota kecil St. Louis. Untuk mencari jawaban, ia memutuskan untuk mengelabui Dr. Albrecht, berpura-pura mengikuti sarannya untuk pergi ke Hawaii namun justru pergi ke St. Louis. Sebelum pergi, ia mampir ke pemakaman untuk mengambil kotak yang dia kubur di sana. Di dalamnya berisi uang, dokumen, dan kartu kredit, kemudian mengambil beberapa dan langsung berangkat ke bandara. Salah seorang anak buah Dr. Albrecht mengikutinya saat lolos dari pandangannya. Dengan cepat, Damien kabur dan segera menuju penerbangannya ke kota kecil tersebut. Beberapa jam kemudian, ia tiba di menara labu yang ia lihat sebelumnya. Di sebelah menara, dia melihat sebuah rumah dan segera mendatanginya dan mengetuk pintunya, tetapi tidak ada seorang pun yang di sana. Dipenuhi rasa penasaran, Damien memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Dan saat di dalam, ia melihat tagihan medis serta menemukan alat bantu pernapasan. Bagian terpenting, ia melihat foto Madeline dan Nana, ibu dan anak yang ia lihat saat halusinasi. Dia juga melihat foto dirinya. Kini dia menyadari ternyata tubuhnya bukan dari hasil rekayasa secara genetik, tetapi tubuh seseorang yang memiliki kehidupan sebelumnya. Saat dia sedang dipenuhi perasaan kecewa, tanpa ia ketahui, Madeline kembali ke rumahnya dan menodongkan pistol ke arah Damien dari belakang. Damien membujuk Madeline untuk tenang dan menurunkan senjatanya agar ia bisa berbalik. Seketika Madeline kaget dan bertumpu ke lantai sambil menangis. Dia tidak percaya karena dia pikir suaminya telah meninggal. Saat Damien sedang menjelaskan situasinya, beberapa anak buah dokter datang mendobrak pintu dan mencoba menangkap Damien. Tak disangka Anton temannya ikut datang, dan ternyata dia adalah bagian dari Phoenix Biogenik yang selama ini ditugaskan Albrecht untuk mengawasi Damien sepanjang waktu. Anton menjelaskan bahwa Mark, suami dari Madeline, menyetujui memberikan tubuhnya untuk biaya pengobatan anaknya. Damien kecewa dan bersitegang dengan Anton, menjelaskan bahwa Albrecht adalah seorang pembunuh. Anton lalu menasihatinya dan mengatakan kepada Damien bahwa itu normal untuk merasa kecewa. Anton mengumpamakan tubuh Damien seperti membeli mobil baru yang ternyata mobil tersebut telah dipakai beberapa kilometer.
Ia juga mengatakan kedatangan Damien ke rumah Madeline justru memperkeruh suasana, yang pada akhirnya memutuskan untuk membunuh Madeline dan membakar rumahnya. Untungnya sang miliarder memiliki sisi kemanusiaan yang baik hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengelabui anak buah Dr. Albrecht dan menyelamatkan Madeline. Dia berpura-pura meminum pilnya sehingga dia pergi ke kamar mandi dan menyerang salah satu anak buah Dr. Albrecht. Dengan bantuan insting Mark yang memiliki keahlian ketentaraan, dia mampu membunuh beberapa anak buah Albrecht dan langsung pergi untuk membangunkan Madeline yang sedang pingsan. Tetapi saat berkelahi, Damien kehilangan pilnya. Anton dan yang lainnya berada di luar mencoba membakar rumah Madeline. Lalu Damien dan Madeline menyelinap ke bawah rumah dan mengarahkan tembakan ke arah kaki. Setelah itu, Damien juga membunuh yang lainnya dan segera lari ke arah mobil dengan Madeline. Damien berbohong pada Madeline bahwa dirinya adalah suaminya dan menjelaskan bahwa kekacauan yang mereka alami karena dia memiliki pekerjaan kotor untuk membayar pengobatan Anna. Keduanya pergi menyelamatkan Anna yang sedang berada di sekolah. Anna juga berpikir bahwa Damien adalah ayahnya. Dia berlari bahagia menghampiri Damien, memeluknya sambil berteriak bahwa dia tahu ayahnya tidak meninggal. Lalu mereka bertiga menginap di hotel, di mana Damien menggunakan komputer untuk mencari informasi lebih tentang Phoenix Biogenik. Saat pencarian, Damien menemukan bahwa Albrecht adalah murid Jensen dan juga menemukan alamat Phyllis, istri Dr. Jensen. Karena dia tidak memiliki pil, Damien mengalami migrain dan mulai berhalusinasi lagi. Madeline merasa khawatir, tetapi Damien tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan untuk mengunjungi Phyllis dan mempelajari soal perusahaannya. Paginya mereka berkendara pergi ke sebuah panti jompo di mana istri Jensen tinggal. Ia berpura-pura bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang melakukan riset tentang proyek Jensen dan juga meminta Phyllis memberinya berkas penelitian suaminya. Wanita tua itu menderita Alzheimer, jadi dia percaya kepada Damien dan membantu memberi segala macam informasi. Damien mendapatkan informasi bahwa Dr. Albrecht mengunjungi setiap minggu, sehingga dia menyadari bahwa Jensen menggunakan tubuh Albrecht. Dia meminta Phyllis untuk menghubungi Albrecht untuk mengundangnya datang. Saat Dr. Albrecht tiba, Damien menodongkan senjata dan memintanya untuk memberikan lebih banyak pil. Tapi Dr. Albrecht justru mengatakan pada Damien akan resikonya. Makin banyak pil yang diminum, semakin hilang bagian Mark yang berada di tubuhnya. Begitu juga dengan keahlian bela dirinya dan kemampuan militernya. Namun tanpa pil, bagian dari diri Damien akan hilang dan justru bagian Mark yang akan mengambil alih tubuhnya. Lalu Damien membawa Albrecht untuk membawanya ke laboratorium. Tapi saat mereka mulai berjalan melewati lorong, anak buah Albrecht menyerang dan mengambil senjatanya. Saat mereka membawa Damien ke mobil SUV, Madeline tiba dan menembak salah satu anak buah Dr. Albrecht ke telinganya. Ternyata dia adalah Anton dengan tubuh barunya. Perpindahan Anton pada setiap tubuh bukan kali pertama, dan itulah sebabnya dia mampu dengan cepat beradaptasi dengan tubuh baru. Damien melumpuhkan penjaga lainnya, tetapi sebelum mereka melarikan diri, Anton memberitahu Madeline bahwa Damien menyembunyikan sesuatu soal dirinya dan memerintahkan Madeline untuk menanyakan kapan ulang tahun putri mereka. Ketika Damien dan Madeline dalam perjalanan, Madeline memaksa Damien untuk menepi di tempat pemberhentian. Dia ingin penjelasan yang jujur dari Damien terkait apa yang dikatakan Anton kepadanya. Madeline bertanya pada Damien tentang ulang tahun Anna dan detail lainnya tentang kehidupan mereka berdua. Saat Damien tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Madeline, Damien akhirnya menjelaskan kebenarannya. Sementara Anna mengamati mereka berdebat dari dalam mobil dan membayangkan semua baik-baik saja. Madeline menjadi sangat gelisah dan marah karena Damien memanipulasinya dan dia merasa mengecewakan putrinya. Dia tidak mau memberitahu Anna bahwa Damien bukan ayahnya. Jadi meskipun dia tidak menyukai atau mempercayai Damien, dia harus ikut dengannya untuk bertahan hidup. Si miliarder lalu memikirkan sebuah rencana. Meminta bantuan oleh temannya Martin dan menempatkan Anna dan Madeline di lokasi yang aman. Ketika mereka tiba di rumah temannya, Damien meyakinkan Martin tentang kebenaran dirinya adalah benar-benar Damien dengan menjelaskan detail yang hanya mereka berdua yang tahu. Lalu Martin setuju dan membantunya dan merancang pelariannya. Berikutnya, Damien mencoba mencari cara bagaimana menjelaskan si kecil Anna bahwa dia tidak akan pernah bertemu ayahnya lagi. Tapi dia mulai menyayanginya, membangun hubungan yang indah antara ayah dan anak yang selama ini ia tak miliki. Damien mengajarkan Anna cara berenang dan mereka mendapatkan waktu bersama yang bahagia. Sementara Madeline mengamati mereka dari jendela diliputi rasa bahagia juga. Semenjak Damien berada di dalam tubuh suaminya, dia merasa tertarik pada Damien. Jadi dia meminta untuk mendengarkan jantung dan mencium Damien. Namun Damien merasa tidak nyaman.
Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mulai bercerita tentang kehidupan sebelumnya. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan anaknya Claire dan mengobrol banyak hal tentangnya. Tapi tiba-tiba Damien memperhatikan bahwa semua cermin di rumah itu tertutup. Dia tahu bahwa putra Martin meninggal 2 tahun lalu dan dengan cepat mulai curiga ada sesuatu yang salah. Dia lari dan mencari Anna yang sedang bermain di kamar anak dengan anak kecil lainnya. Damien segera mengetahui bahwa Martin membawa anaknya ke Phoenix Biogenik juga dan memberinya tubuh baru. Ternyata Martin mengadukan mereka ke Dr. Albrecht dan anak buahnya telah menunggu di luar untuk membunuh mereka. Damien mengkonfrontir temannya dan mengatakan kepadanya bahwa tubuh anaknya tidak dibuat di laboratorium, tapi benar-benar tubuh anak orang lain. Martin terkejut dan kesal, akhirnya memutuskan untuk benar-benar membantu Damien. Martin membawa Madeline dan anak ke lokasi yang aman dengan dia berjalan kaki melewati hutan. Sementara Damien keluar dengan mengendarai mobil untuk mengalihkan para pembunuh. Tak lama kemudian, Damien dikejar oleh anak buah Albrecht yang mencoba menangkap dan ingin membunuhnya. Setelah baku tembak dan saling menabrakkan mobil mereka satu sama lain, mereka semua mengalami kecelakaan mobil hingga terpental. Damien keluar dari mobil dan memastikan semua telah tewas. Saat berada di sebuah kedai makan, dia berharap bisa bertemu dengan Madeline dan Martin yang telah mereka sepakati. Ternyata hanya Martin yang tiba. Dia menjelaskan ke Damien bagaimana Madeline dan Anna yang berjalan lebih dahulu darinya meminta bantuan pada mobil yang tadi kenal. Yang ternyata itu adalah anak buahnya Albrecht yang langsung menangkap Madeline dan Anna. Martin tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka berada jauh dari posisinya. Damien membahas tentang kartu nama Phoenix Biogenik yang dia punya. Ternyata Martin yang meletakkan kartu tersebut dengan maksud membantunya. Martin juga memberitahu Damien bahwa dia telah memecahkan formula rahasia pada pil tersebut yang dapat diproduksi sendiri. Tapi Damien mulai bertanya-tanya, apakah dia butuh pil tersebut? Karena jika ia lakukan, ia akan menghilangkan mark pada dirinya. Lalu Damien memutuskan untuk menunda minum pil karena sekarang prioritasnya adalah menyelamatkan Madeline dan Anna. Rencananya adalah tidak meminum pil selama 12 jam, berharap dapat menggunakan ingatan Mark untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang lokasi laboratorium. Selama peralihannya, dia melihat tempat penyimpanan perlengkapan karnaval dekat laboratorium Albrecht sehingga dia menuju New Orleans untuk menemukannya. Hari berikutnya, ia pergi ke New Orleans untuk menemukan laboratorium yang benar-benar dekat dengan tempat penyimpanan perlengkapan karnaval. Dia menerobos masuk dan menyerang beberapa penjaga tanpa ada yang tahu. Saat di ruangan mesin pengalihan, dia melihat ada 2 tubuh baru. Tiba-tiba Albrecht muncul di balik dinding kaca. Dengan sinis, dia mengatakan pada Damien bahwa Madeline memiliki tubuh yang sempurna untuk digunakan pada klien barunya, sedangkan Anna, organ tubuhnya sangat berguna dan akan diambil. Damien murka dan menembak kaca memisahkan mereka, lalu tiba-tiba muncul 2 orang anak buah Albrecht, mengarahkan senjatanya ke arah Damien dan mengambil senjatanya. Tubuh Damien kini akan ditukarkan untuk tubuh barunya Anton. Sebelum dimasukkan ke mesin, Damien mendapatkan sebutir peluru lalu menyimpannya ke dalam mulut tanpa ada yang memperhatikan. Hal yang kita ketahui sekarang bahwa Anton akan bangun di tubuh Mark. Albrecht mulai mengajukan pertanyaan untuk memastikan ia benar-benar Anton. Setelah dia yakin itu Anton, Albrecht memerintahkan untuk membunuh Madeline dan Anna. Tetapi saat Anton memasuki ruangan, mereka semua berdiri dan tiba-tiba justru membunuh para penjaga dan menyelamatkan Madeline dan Anna. Ternyata selama ini dia masih Damien, bukan Anton. Mereka bertiga berusaha meloloskan diri dan melawan anak buah Albrecht. Tak lama mereka masuk ke sebuah ruangan yang memisahkan mereka dari Albrecht dengan dinding kaca. Damien memberitahu Albrecht bahwa dia mengerti bagaimana mencegah perpindahan Anton ke tubuhnya. Dia ingat bahwa transformasi tidak akan bekerja jika terdapat logam pada tubuhnya. Dengan menelan peluru, dia mampu tetap bertahan di tubuh Mark. Albrecht berpikir bahwa Damien tidak akan membunuhnya karena dia orang satu-satunya yang memiliki formula pil yang Damien butuhkan. Tapi dia tidak tahu bahwa Martin telah menemukan formulanya dan telah diberikan kepada Damien. Saat itu juga, Damien langsung membakar Albrecht dengan alat pembakar melewati dinding kaca. Setelah keluar dari laboratorium, Anna dan Madeline pergi ke tempat tujuan aman yang disiapkan Martin. Tak lama, Damien pergi untuk menemui anaknya Claire.
Dia berpura-pura bahwa dirinya adalah teman ayahnya, dan mulai membicarakan ayahnya. Dia memberitahu Claire bahwa Damien menyesal tidak menghabiskan waktu bersama, dan mengatakan bahwa ayahnya sangat bangga terhadapnya. Kemudian dia memberi sepucuk surat dan pergi. Tetapi saat di luar, ia menoleh dan melihat anaknya tak jauh dari jendela hingga ia sendiri terharu. Kemudian yang kita lihat, Damien terbangun di sebuah kamar hotel. Dia terlihat linglung, lalu melihat dirinya berada di sebuah video pada komputer. Ternyata Damien sudah tidak berada di tubuh Mark lagi. Sang miliarder memutuskan untuk berhenti minum pilnya, dan membiarkan Mark mengambil alih tubuhnya, mengembalikan nyawa yang telah diambil darinya. Mark sangat terkejut, dan dia merasa sangat bersyukur. Lalu ia pergi mendatangi Madeline dan Anna yang ia ketahui melalui video Damien. Mereka tinggal di sebuah pulau tropis yang indah. Pastikan Anda subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda dapat menikmati film-film lainnya. Terima kasih and have a nice day.